Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan lalai dalam mengawasi obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak. Industri farmasi harus memberikan ganti rugi. Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Pemerintah dan industri farmasi harus menjalankan rekomendasi dan temuan tim pencari fakta Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengenai kasus gagal ginjal akut pada anak-anak. Tim ini menemukan kelalaian Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi bahan baku obat dan peredaran produk jadi obat. TPF juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan kompensasi serta ganti rugi dari industri terhadap para korban. Hasil penyelidikan tim BPKN sudah diserahkan kepada Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis 15 Desember 2022 lalu. Dalam konferensi pers, tim BPKN menyatakan akan menyerahkan 4 rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan hasil investigasi tim kepada DPR dan penyampaian secara terbuka kepada publik merupakan terobosan dan patut kita apresiasi. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab lembaga negara kepada rakyat agar kasus keracunan obat sirup ini menjadi terang benderang. Temuan soal kelalaian BPOM cocok dengan temuan awal BPKN saat membentuk tim pencari fakta ini. Temuan awal itu adalah kejadian gagal ginjal akut pada anak yang mengkonsumsi obat batuk sirup merupakan kejahatan secara sistematis. Tak hanya melibatkan pelaku usaha, juga karena buruknya sistem pengawasan dan peredaran obat. BPKN merekomendasikan kepada Presiden untuk menugasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengaudit keseluruhan sistem pengawasan dan peredaran obat. Rekomendasi ketiga BPKN kepada Presiden adalah menindak dengan tegas mereka yang bertanggung jawab dan mengungkap kasus sejelas-jelasnya. BPOM tak boleh terus berkilah dengan alasan ketiadaan ketentuan internasional yang mewajibkan lembaga negara memantau etilena glikol dan diestilena glikol zat kimia yang mencemari obat sirup. Sebagai otoritas pengawasan obat, BPOM sepatutnya paham bahwa pemantauan bahan baku obat post-market adalah aktivitas farmakovigilans. Penindakan tegas juga harus diberikan kepada produsen yang jelas-jelas tak menjalankan proses produksi dan kontrol yang baik. Mereka layak mendapat sanksi pidana dan membayar denda tinggi. Sebab ulah mereka mengganti bahan baku yang murah mengakibatkan hilangnya nyawa anak-anak kita. Di luar negeri, perusahaan sebesar Pfizer, GlaxoSmithKline, Abbott Laboratories, Johnson & Johnson, dan Takeda Pharmaceutical pun mendapat sanksi berat karena tak jujur melaporkan bahan baku atau efek obat yang mereka produksi. Ihwal kompensasi dan santunan dari pemerintah serta ganti rugi dari produsen obat yang bersalah kepada para korban juga menjadi rekomendasi pertama BPKN. Sampai hasil investigasi tim BPKN diserahkan ke DPR, tercatat sebanyak 202 anak meninggal dan puluhan anak lain masih menjalani perawatan setelah minum obat sirup. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, korban dan keluarga korban berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi atas kerugian yang mereka terima. Sebelumnya, BPKN mendapatkan aduan dari para pasien setelah mendapatkan penanganan rumah sakit ketika mereka mendapatkan perawatan gagal ginjal. Temuan BPKN diantaranya adalah pasien yang dinyatakan sembuh tapi memiliki efek lain. Ada yang meninggal di rumah dan ada yang lumpuh. Pasien rawat jalan juga membayar alat medis dan layanan seperti fisioterapi dan pembersihan lendir di trakea yang tidak ditalangi oleh BPJS Kesehatan. Temuan ini menunjukkan bahwa penanganan kasus keracunan obat sirup tidak maksimal. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.com.